Lulur, subscribe, lonceng, dan gak ketinggalan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, rahayu rahayu. Salam jumpa pemirsa, para sahabat subscriber. Pada hari ini alhamdulillah kami sudah berada di Pesarian atau makam Kota Gede, Yogyakarta, dalam rangka nyadran, yaitu sebuah ritual doa, kirim doa kepada leluhur-leluhur, yang mana ini adalah merupakan tradisi dari Keraton Surakarta Hadiningrat dan pada umumnya adalah orang-orang Jawa. Pada hari ini kita sama-sama mari kita mengikuti ritual nyadran atau kirim doa ataupun tahlil untuk leluhur-leluhur Mataram ataupun khususnya dari leluhur Surakarta Hadiningrat. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Selamat mengikuti. Terima kasih. Dan berbagai bentuk ketaatan karena dosa tersebut menimbulkan berbagai hal yang menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan sukacita. Kenapa? Karena dia sadar, kemudian dia tobat, dan kemudian dia taat pada Allah. Sebaliknya, ada juga yang berbuat kebaikan, dan tetapi kebahagiaan ini selalu dia sebut-sebut di hadapan Allah. Orang tersebut akhirnya menjadi sombong dan mengagumi dirinya sendiri. Masjid Gede Mataram. Masjid Gede Mataram adalah masjid tertua di Yogyakarta, lokasi di selatan kawasan Pasar Kota Gede sekarang. Tepatnya di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Gapura depan masjid berbeda dengan masjid pada umumnya, karena gapura tersebut menyerupai tempat peribadatan umat Hindu atau Buddha. Untuk gapura tersebut ada yang menyebutnya sebagai rana atau kelir, mana jika ada orang yang hendak memasuki halaman masjid harus belok ke kanan. Halaman masjid masih cukup luas. Di teras depan masjid terdapat kolam ikan kecil. Jika sudah masuk ke ruang utama masjid, akan terasa betul bagaimana kunonya dan nilai sejarah masjid. Bangunan menyerupai joglo dan tiang penyangga dari kayu jati adalah salah satunya. Kemudian mimbar imam juga terkesan klasik. Terdapat pula sebuah kotak amal yang berbentuk utuh seperti paket atau replika masjid. Di sebelah kiri masjid terdapat pintu masuk ke arah makam. Pintu jalan masuk juga berupa ranah atau keling, dengan tembok-tembok yang juga mempunyai desain arsitektur zaman dulu. Masjid Kota Gede ini dibangun di zaman Kerajaan Mataram pada tahun 1640 oleh Sultan Agung Hanyokrokudu bersama-sama dengan masyarakat setempat yang umumnya waktu itu masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Memasuki halaman masjid ada sebuah pohon beringin tua yang usianya mencapai ratusan tahun. Di sekitar pohon beringin terdapat parit yang mengelilingi masjid. Pada masa lalu, parit yang digunakan sebagai tempat wudhu, tetapi sekarang digunakan sebagai tambak. Masjid ini mempunyai prasasti yang menyebutkan bahwa masjid dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun pada masa Sultan Agung, hanya berupa bangunan inti masjid yang berukuran kecil, sehingga saat itu disebut langgar atau musola. Tahap kedua masih dibangun Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Pakubuwono X. Perbedaan bagian masjid yang dibangun oleh Sultan Agung dan Pakubuwono X ada pada tiangnya. Bagian yang dibangun Sultan Agung tiangnya berbahan kayu, sedangkan yang dibangun Pakubuwono X tiangnya berbahan besi.
Bangunan masjid ini merupakan bentuk toleransi Sultan Agung pada waktu warga yang ikut membangun masjid yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Ciri khas Hindu dan Buddha masih tampak jelas mempengaruhi bangunan masjid ini, seperti gapura yang berbentuk padu raksa. Bangunan inti masjid merupakan bangunan Jawa berbentuk limasan. Ada 2 makam Raja-Raja Mataram. Yang pertama adalah komplek Raja-Raja atau komplek makam Raja-Raja Mataram, yakni di Imogiri dan Kota Gede. Di Kota Gede ini adalah merupakan makam Raja-Raja Mataram yang tertua. Dari kedua makam Raja Kota Gede lah yang memang mempunyai usia yang lebih tua, kemudian Imogiri. Letak makam Kota Gede berada di lokasi awal kerajaan Mataram Islam berdiri. Saat ini Kota Gede merupakan sebuah kecamatan di Kota Yogyakarta. Letak makam Kota Gede berada di samping Masjid Gede Mataram yang dulunya merupakan komplek dari keraton atau Istana Mataram Islam Kota Gede. Lokasi makam dan masjid tidak berubah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hingga saat ini Masjid Gede Mataram masih berfungsi sebagai masjid lainnya seperti yang saya jelaskan tadi. Sementara makam raja di Kota Gede juga menjadi destinasi wisata religi selain Masjid Kota Gede Mataram hingga kini. Komplek makam tidak sebesar Imogiri, tetapi banyak orang yang berziarah di sini. Adabnya, sebelum ke Imogiri, ziarah terlebih dahulu di Kota Gede, baru kemudian ke Imogiri. Makam Kota Gede adalah tempat dikebumikannya Raja pertama Mataram Islam, Danang Sutawijaya atau Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati. Raja kedua yakni Mas Jolang atau Panembahan Hanyokrowati. Ya, kita simak beberapa situasi kegiatan-kegiatan di makam Kota Gede ini. Sebelah kanan kita lihat ada semacam pendopo kecil, itu adalah untuk putri. Yang sebelah kiri itu adalah untuk putra. Ya, nampak Sinuwun Wulan duduk. Ya, nampak kelihatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejolan sedang duduk di bangsal putra, sedang menunggu. Karena kami tadi atau saya tadi sudah masuk ke dalam dan sudah selesai tahlil atau kirim doa, dan saya keluar dulu. Masih ada banyak di dalam, termasuk Kanjeng Gusti Putri Indro Raden Ajeng Putri Wulan Sari Dewi bersama dengan suaminya dan rombongan kami. Pertama itu kelihatan kasih kembang gitu keluar begitu. Kita saksikan bersama sudah mulai pada keluar. Udah tadi? Sudah. Tapi lewat Ngobrol-ngobrol. belakangan tadi masih Ada yang bingung tadi masuk ke dalam sudah selesai tahlil, ya tidak tahu mana makam Raja Panembahan Senopati atau makam Ki Ageng Pemanahan. Nah, kalau saya tahu urutannya, dimasuk, begitu masuk ke kiri dulu, dimasuk ke kiri. Ya, itu Ki Ageng Pemanahan itu ada di ujung sana dekat tembok. Ya. Kemudian Panembahan Senopati. Kemudian jalan ke kanan itu ada makam Sultan Hadiwijaya. Ki Sawung tadi melipir ke kanan ya, jadi lewatnya ke kanan tadi. Kita lihat tadi, kita dengar tadi Ki Sawung ngobrol ya. Ada beberapa yang bingung masuknya mana, ya memang di dalam itu gelap ya.
Sayang sekali kami tidak bisa atau tidak boleh mengambil gambar karena memang adab ya, kita wajib mematuhinya. Ya bisa saja sih curi-curi ya, tapi kan nggak enak juga. Nggak enak karena kita itu harus mematuhi ya, sebagai adab, sebagai adat istiadat atau adat istiadat ini atau peraturan dari makam Kota Gede ini kita harus patuhi. Karena yang melihat atau yang berkunjung berziarah ini tidak hanya manusia ya. Seperti kita ketahui Allah menciptakan manusia dan jin ya. Ada yang melihat tentunya. Curi-curi kan nggak enak karena insya Allah ada yang melihat. Baik, sahabat subscriber ya, kita lihat lagi, kita sambung ya. Berapa pemandangan atau yang terlihat kita saksikan bersama. Di sini pula dikebumikan ayah Panembahan Senopati, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Sementara itu Raja Pajang Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya juga turut dimakamkan di makam raja-raja Kota Gede ini. Selain itu, jika Raja-Raja Yogyakarta dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri, tidak dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dimakamkan di makam Raja Kota Gede ini. Aturan dan waktu berziarah di makam Kota Gede. Sebagai makam raja, mereka yang ingin berziarah harus mengikuti peraturan berziarah di makam Raja Kota Gede ini hampir sama dengan makam raja-raja di Imogiri. Setelah rombongan Raden Sinuwun, Pangeran Haryo, Panembahan Agung Betulan, belakangan nanti ada rombongan Gusti Putri atau Gendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi. Kita lihat nanti, kita sapa sebentar ya, bersama suaminya. Oh ya udah, nggak apa-apa, ya udah. Pesan-pesan sewu acara niki barangkali ada pesan-pesan untuk pesan-pesannya. Oh, ada pesan-pesannya, semoga bisa terus terlaksana di setiap tahun. Bapak sadranan sederhanipun bulan puasa. Baik, sahabat subscriber, terima kasih. Thank you.